Shalom komunitas yang dikasih Tuhan. Hari ini saya ada janji temu dengan dua wanita luar biasa karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Kita mau dengar sama-sama bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan biarlah cerita mereka boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Yuk kita temui mereka sama-sama. Shalom, shalom. Shalom. Sorry nunggu lama ya. Iya. Apa kabar Ci? Kabar Nis? Baik. Yuk duduk yuk, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kamu wanita yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kedatangan dua orang tamu. Sekali lagi saya katakan dua wanita yang luar biasa karena memiliki Allah yang luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembicaraan kita boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama kembali berkumpul Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan menyatakan, menyaksikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020 ini. Kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa biar setiap perbincangan kami pada hari ini Tuhan itu boleh menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan bagi setiap kami yang menonton maupun mendengarkan acara ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita kedatangan Ibu Lucy dan Ibu Denis yang akrab saya panggil dengan sebutan Ci Lucy dan Denis. Halo. Nah, tahun 2020 nih ya, Ci Lucy dan Denis, itu kan bukan tahun yang mudah gitu ya buat hampir semua orang di dunia ini. Nah, kalau saya tanya nih, kalau misalnya bisa digambarkan dalam satu atau dua kata, tahun 2020 buat Ci Lucy dan Denis tuh bisa diibaratkan dengan apa? Coba mungkin Ci Lucy dulu bisa jawab. Apa ya? Mungkin bagi saya sendiri untuk 2020, don't lose heart. Don't lose hope. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Kalau Denis? Kalau buat saya sih lebih ke pemurnian ya. Oh, pemurnian. Nah, bisa dijelasin nggak kenapa Denis pilih kata pemurnian untuk tahun 2020 ini? Pemurnian seperti yang Tuhan selalu lakukan gitu ya, sebelum dia datang, dia akan memurnikan umatnya. Jadi semakin banyak masalah yang bakal kita hadapi tahun ini, kerasa banget gitu ya waktu tahun ini. Kayaknya kita itu seperti dibakar, dimurnikan, dikikis, dihancurkan lagi supaya kita lebih bercahaya lagi di dalam Dia gitu. Jadi dari masalah-masalah yang saya hadapi, yang tiba-tiba pekerjaan saya berhenti semua Kak, dari murid les yang banyak gitu tiba-tiba hilang semuanya. Terus ya. Jadi istilahnya income tuh langsung berhenti tiba-tiba gitu berhenti, ya, tanpa ada pengumuman. Iya, betul. Jadi yang saya pikir selama ini kan yang sebelum-sebelumnya gitu ya, orang-orang lagi susah perekonomian, misalnya usaha lagi jatuh gitu. Saya bisa bilang, wah puji Tuhan saya enggak, karena murid les selalu jalan. Kalau lagi masanya ujian, murid les berenang jalan. Kalau lagi salah kebalik. Kalau pas masa ujian les yang di rumahan, pelajaran jalan mereka. Banyak tiap hari. Itu income, wah bahagia lah gitu ya. Masa liburan anak-anak yang pelajaran berhenti, yang berenang jalan. Jadi nggak ada habisnya gitu. Kita yang guru-guru renang juga kita ketawa ketiwi aja ngelihat para pengusaha lagi jatuh bangun, kita mah enggak gitu. Kita tuh bahagia gitu kan. Murid sebanyak-banyaknya mereka lagi stres, dijeburin anak-anaknya ke kolam gitu kan. Kita juga happy gitu. Iya, betul. Nah, gitu pandemi datang kita pikir cuman 2 minggu lah gitu ya. Nggak apa-apa lah, kita liburan 2 minggu ya. Iya, oke, bye gitu. Ternyata dari 2 minggu itu berjalan sampai 1 bulan. 2 bulan. 3 bulan tanpa penghasilan sama sekali. Termasuk murid les berhenti semuanya. Karena mereka kan belajar di rumah, otomatis orang tua pada yang ngajarin kan, gak butuh saya. Dilarang juga lagi ya, gak bisa kan, takut semua juga. Gitu. Oke, saya bilang,
Ya terus udah gitu saya doakan sama Tuhan, ya ini gimana ya, saya bilang. Terus Tuhan cuman bilang ya bersabar, terus tetap andalkan Tuhan. Karena saya sebelum sini juga, sebelum masuk masa 2020 ini saya udah pernah dilatih juga sama Tuhan. Ada kalanya saya jatuh waktu itu dari perekonomian juga. Tapi nggak lama, cuman hitungan minggu langsung bangkit lagi. Kapan hitungannya mulai bulan bangkit lagi, cepet pisan gitu. Jadi nggak pernah sampai berlarut-larut gitu. Terus penyertaan Tuhan, tangan Tuhan selalu ada dulu. Jadi saya ngerasain seperti itu. Nah sekarang saya ngerasain lebih dapat lagi penyertaan Tuhannya. Jadi nggak yang saya harus nyari-nyari gitu loh Kak. Jadinya kan kalau dulu waktu jatuh, Tuhan kau di mana gitu kan, kayaknya lebay banget gitu. Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu begini, Tuhan itu meninggalkan, aku jalan sendiri sampai jatuh lah bla 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 gitu. Kalau sekarang enggak, saya mungkin karena memang tadinya udah dilatih dulu gitu kan. Gitu masanya datang, saya tahu Tuhan itu ada di situ. Tuhan itu sedang memegang tangan saya. Dan masalah di depan itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi ayo kita terobos bareng-bareng gitu, Tuhan bilangnya gitu. Ayo kita hajar bareng-bareng. Masalahnya biarin aja. Mereka mau menghadang kita seperti apapun, ayo kita terobos. Karena kuasa Tuhan tuh sanggup kok nerobos itu semua. Saya bilang oke, ayo kita jalan. Jadi meskipun tiap bulan kita cuman saya sama suami bilang, gimana nih tabungan menipis gitu kan. Keuangan kita makin habis. Jadi bukan buat makan, keuangan habis, jadi buat uang sekolah. Lumayan kan gitu. Iya. Uang sekolah, terus daftar ulang segala macam gitu kan. Dan cicilan rumah. Ya kewajiban-kewajiban yang sudah kita buat sebelum tanpa kita tahu bahwa ada pandemi ini gitu kan ya. Dan terus yang rumah itu juga kan bukan kita yang sok-sokan pengen beli rumah, enggak loh. Tuhan yang nyuruh. Sebelum pandemi Tuhan nyuruh beli rumah. Tiba-tiba ada masa kayak gini, ya kita kan tinggal balikin ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan gimana ini? Cicilan rumah nggak ada nih. Saya bilang, ada sih, waktu itu ada uang buat bayar. Cuman Tuhan bilang gini, coba pakai hikmat kamu. Nggak usah bukannya kita nggak boleh nanya sama Tuhan gimana. Cuman saya bilang, Tuhan bilang coba pakai hikmat kamu. Berani nggak kamu lepasin itu rumah? Kalau secara manusia, enggak dong. Itu rumah pertama kita loh gitu ya. Terus Tuhan tuh udah ngasihnya jelas banget remanya itu. Sampai dua hamba Tuhan yang ngasih peneguhan soal rumah itu. Saya sampai mikir, ya kalau Tuhan bilang gitu sama saya, Tuhan harus bilang gitu sama suami saya juga. Saya bilang gitu, jangan sampai kita jadi berantem kan. Jadi nggak klop gitu. Akhirnya memberanikan diri nanya suami, gimana ya, kamu berani nggak? Saya bilang, kita lepasin rumah dengan apa yang udah kita cicil selama setahun. Kata saya hilang semuanya gitu aja gitu kan. Suami saya juga rada-rada nggak terima gitu ya kan, itu berat lah, sayang gitu. Terus saya bilang, emang selama kita nyicil rumah kerasa gitu? Saya bilang gitu kan, dengan uang nominal yang besar buat kita, emang kita kerasa gitu bahwa kita kerja keras, bahwa kita banting tulang, bahwa kita sampai nggak ada waktu, kerasa nggak sih? Enggak sih, kata dia gitu kan. Kita masih santai, masih bisa main sama anak gitu kan, masih bisa ngeiniin segala macam. Iya, ya udah lepasin aja lah ya, saya bilang gitu. Relain aja lah ya rumahnya, saya bilang gitu kan. Ya udah, kata dia kalau memang Tuhan maunya ambil lagi, ya nggak apa-apa lah. Puji Tuhan, saya bilang klop ya kita ya. Ya udah, saya doa. Ya udah Tuhan, kalau Tuhan mau ambil lagi silakan, saya bilang gitu kan. Saya percaya Tuhan pasti gantikan lagi, lebih lagi, saya bilang gitu. Nah udah gitu, akhir bulan ditelepon lagi kan. Ya udah, karena saya udah pede bakal lepas kan, ya udah rumah hilang, ya udah nggak apa-apa deh. Saya telepon, aduh Bu maaf saya belum bisa bayar, saya bilang gitu kan, lagi penangguhan dan ini masih proses. Ya udah nggak apa-apa, kesana aja supaya dipercepat. Jadi sama kita nggak akan ditagih lagi. Loh, saya bilang bukannya rumahnya mau hilang, saya pikir gitu kan. Oh iya oke, ya udah, saya bilang. Terus kita kesana lagi, di ACC dong. Iya, rumahnya katanya ditangguhin dulu selama 1 tahun.
1 tahun. Saya bilang langsung bingung kan kita. Terus kita bayar apa? Bunga kan, biasanya bunga kan, bunganya aja gitu. Enggak Bu, ini free selama 1 tahun, Ibu nggak usah bayar apa-apa. Nanti tahun depan katanya baru Ibu mulai lagi. Wah puji Tuhan, saya bilang nggak jadi hilang rumah. Padahal kan Tuhan bilangnya berani nggak, cuma nantangin doang kan, diambil lagi gitu ya. Kan kata saya teh, Tuhan kan bisa bilang ya, tenang aja, rumah nggak akan hilang, kan lebih enak gitu kan. Jadi kita pede gitu. Kenapa Tuhan bilangnya gitu, saya bilang. Tapi akhirnya kita bersyukur, pulang ke rumah kita happy gitu dengan ada suatu kabar gembira yang bisa saya bagikan bagi banyak orang bahwa Allah itu baik gitu. Dia akan selalu menolong saya. Ada saatnya juga waktu saya ngerasa. Bentar. Oke. Disimpan dulu, nanti kita akan kembali lagi ke situ. Sekarang kita ke Cilusi dulu. Nah kalau Cilusi gimana? Kenapa Cilusi pilih kata tadi apa? Jangan tawar hati ya? Betul. Seru juga ya cerita Denis. Tuhan itu luar biasa. Jadi memang pengen denger yang lebih seru lagi nih. Ya saya juga nggak ngerti ya kenapa harus mengambil kata-kata ini. Sebenarnya untuk memasuki tahun 2020 mungkin semua orang, kalau kita menginjak tahun yang baru biasanya kan kalau dengan anak sekolah itu ada kenaikan kelas ya. Ya mungkin kita juga sebagai anak-anak Tuhan ada naik kelasnya gitu ya. Dan mungkin yang salah satunya juga yang keluarga saya alamin gitu ya. Nah, namun bisa ceritain nggak? Mungkin nggak semua tahu Ci apa yang terjadi dengan keluarga Cici. Ya boleh. Ya mungkin dengan kejadian yang boleh saya alami, yang Tuhan izinkan di tengah-tengah keluarga saya. Selain saya naik kelas, mungkin secara rohani saya lebih memahami kehendak Tuhan. Ya saya juga dilatih untuk hati ini untuk tidak tawar hati gitu ya. Terutama pengenalan akan Tuhan. Jadi saya benar-benar seolah-olah kayak digojlok sebagai istri ya, terutama karena yang saya hadapin untuk tahun 2020 ini jujur aja selama kurang lebih 4 bulan ya yang saya alamin, 4 sampai 5 bulan mungkin kerasanya kita ngerasain wah bener-bener gitu, kita itu terutama saya pribadi gitu, saya nggak boleh menjadi tawar hati, saya nggak boleh nyerah gitu ya. Iman saya harus tetap ada, berkobar-kobar, hanya Tuhan yang memberi kepada saya itu kekuatan semuanya gitu. Terutama waktu itu ya saat suami saya kena COVID-19 ya, mungkin seluruh jemaat gereja mungkin ya sebagian besar udah tahu. Kita udah share videonya, semoga yang belum boleh dilihat juga. Ya, nanti linknya saya tampilkan di. Semoga menjadi berkat ya buat yang lain gitu ya. Itu adalah semuanya campur tangan Tuhan ya Kak Adet ya. Jadi awalnya kita juga nggak tahu nih kalau suami kena COVID. Malah awal-awalnya mungkin Kak Ade tahu waktu itu, waktu WBI, waktu itu tuh ya sore hari itu saya sampai telat ngikutin WBI online. Karena waktu itu suami saya batuk-batuk kan, malah dianjurin tanya ke dokter Imelda lah, terus ke Halodoc beli obat ya kalau nggak salah. Sebelumnya waktu itu saya juga sakit. Betul, kadang katanya tenang aja Ci, nanti pasti sembuh katanya gitu. Ya dengan iman saya masih tetap semangat gitu ya, amin amin gitu ya, sampai akhirnya saya lihat WBI online jam 8 malam gitu, ngerekap kan harus ngasih rekapan kesimpulan gitu. Iya. Oh ada lomba waktu itu gitu. Saya masih berusaha padahal itu suami udah sakit 1 minggu di rumah. Saya nggak tahu kalau itu tuh gejala COVID. Nggak ngerti gitu, karena waktu itu COVID masih ya baru sedikit banget. Ya. Saat suami sakit COVID itu yang kena masih sekitar 2000-an. Jadi itu juga waktu udah di Immanuel tahu 2000-an itu. Sebelumnya kan kita nggak tahu, mungkin lebih sedikit lagi gitu. Saya nggak ngerti itu ya, Tuhan memang izinkan itu terjadi di tengah-tengah keluarga saya. 71 hari saya nggak bertemu dengan suami. Dan itu saat-saat itu memang berat yang saya alamin. Sebagai istri, saya harus ngasih penghiburan ke suami, kekuatan. Di rumah, sebagai ibu harus ngayomi anak, ngasih ke anak-anak juga support, karena mereka juga harus belajar. Sebagai anak ke orang tua, naikkan kelas juga ya. Betul. Waktu itu ya. Sebagai anak ke orang tua, ke saudara-saudara istilahnya, saya harus menampilkan gimana pribadi saya untuk jadi berkat, tetap jadi berkat buat orang lain. Saat itu
doa mah jangan ngomong gitu ya. Kita semua pada saat apapun juga doa nggak pernah Justru lepas. malah makin Betul. gencar. Saya lihat kalau orang yang kena COVID itu kok orang lain cepet ya. Kalau udah negatif pertama, kedua ya udah pulang gitu. Nah waktu itu di bulan April suami saya udah negatif. Saya bersyukur. Kirain saya minggu depan pada saat di swab lagi tuh Udah negatif udah lagi pulang. Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan. Sampai berapa lama waktu itu ya Ci ya? 10. Negatif positif tuh kalau nggak salah. Iya 10 kali, ya? 10 kali. Itu kayak roller coaster betul. dong perasaannya Ci. Dan jangan salah intimidasi iblis aduh sangat luar biasa sama saya saat itu ya. Satu-satunya kehebatan iblis adalah dia tukang Karena bohong. saat itu saya memang lagi lemah. Iya, jadi bohong. Menunggu penantian yang nggak kunjung datang gitu. Iya. Jadi itu saya tuh peperangan rohani juga kuat banget saat itu. Jadi saya lawan ya dengan berdoa, dengan baca firman. Dan saya bersyukur menemukan ayat di Roma 12 ayat 12 Kadet. Di situ dikatakan kan bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan. Kalau nggak salah ya. Saya ingatnya Coba di situ. kita buka dulu ya. Roma 12 ayat 12 biar saya bacain ya buat kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Nah, saat saya baca ayat ini luar biasa, kekuatan itu tumbuh, muncul lagi. Iman muncul ya. Betul. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Jadi saya terus bangkit lagi. Saya lawan si iblis. Ya. Saya terus nyanyi tiap hari, sekalipun pujian, lagu-lagu sekolah minggu nih yang lucu-lucu gitu ya. Saya nyanyi bahkan sampai menangis walaupun lucu, tapi saya nangis, tapi saya dalam iman saya bersorak sampai dalam nama Yesus. Ya, istilah kita terus dilontar-lontar ya. Terus hati yang gembira adalah obat. Ya. Tapi saya nyanyiin sampai nangis, tapi saya imanin itu obat buat saya harus bersukacita. Saya lawan itu semua. Ya bayangin aja istilahnya, kadang kangen enggak kita sama suami saat itu. Selama ini saya kalau ditinggal suami keluar kota atau keluar pulau paling lama paling seminggu ya. Iya. Kangennya langsung kepenuhin lagi gitu. Ini 71 hari sampai saya kalau boleh jujur kadang tengah malam saat kita mau tidur, saya sendiri tidur suka nangis tiba-tiba. Saya ungkapin, Tuhan saya kangen suami saya. Saat itu saya bilang, kapan suami saya pulang gitu. Iblis itu nggak berhenti juga. Iya. Nggak bakalan pulang. Suami kamu mah nggak akan pulang. Saya tuh sampai dilawan lagi, berdoa lagi. Berarti memang iblis tuh harus Betul. dilawan ya. Sebenarnya dia udah kalah kan. Betul. Makanya kalau doa itu jangan bilang, kita pasti terus doa. Mesbah doa keluarga terus jalan. Sekalipun kita jarak jauh sama suami, kita video call, kadang Zoom kecil-kecilan, doa bareng, bersyafaat bareng. Itu yang jadi kekuatan buat suami dan kita semua di rumah gitu. Ya, itulah jadi membuat ayat ini membangkitkan saya kembali untuk saya juga tidak tawar hati gitu. Karena memang Alkitab juga catat ya, kalau orang yang tawar hati lemah Betul, kekuatannya. itu ada di Amsal 24 ayat 10. Nah, jadi memang kita tidak boleh tawar hati. Itu juga jadi kekuatan buat saya ya, jika hati kita tawar dalam kesesakan maka kekuatan Allah itu kurang banget gitu buat kita tuh. Makanya saya mengimani juga, saya nggak mau lemah Tuhan. Saya mau bangkit saat itu. Dan dengan iman saya pada saat swab 10, besok swab 10 negatif, pulang dalam nama Yesus. Ada yang nawarin obat buat suami juga, jangan beli. Saya percaya papi negatif, pulang. Dan luar biasa, pulang. Tuhan Yesus baik, amin. Nah, Denis bisa cerita nggak tadi yang tadi itu? Ada cerita apa lagi nih selain tadi yang rumah ya? Yang lainnya, jadi waktu Ini kan itu berarti income kan berarti masih nggak ada. Kosong ya, maksudnya Kosong. sepanjang hampir dari Maret 2020. 6 bulan. Ya, 6 bulan ini kan. Jadi baru kalau dapat lagi September baru mulai Dirapel. dirapel. Dirapel sama Tuhan nanti ya. Tapi selama itu gimana tuh? Nah. Pasti kan ada rasa, pasti intimidasi sama ya Ci. Dennis juga ngalamin nggak intimidasi itu yang bikin rasa tawar, takut mungkin nggak, atau itu ngalamin nggak? Kalau itu sih nggak ada aku. Sama sekali udah nggak Nggak ada. Karena mungkin memang ya itu latihan yang sebelumnya itu kan
udah berhasil ngelewati hal seperti itu, intimidasi itu udah nggak kepengaruh. Jadi tiap kali lebih rileks ya, udah rileks, relax. benar-benar rileks. Selama 6 bulan nggak ada penghasilan pun nggak takut. Jadi saya benar-benar menikmati yang namanya mengajar anak, yang fokus sama anak yang selama ini kan saking sibuk, sibuk banget kan, pagi ngajar renang, siang ngelesin pelajaran sampai jam 7 malam. Anak-anak lain pinter-pinter, anak sendiri ya begitulah gitu. Pintar juga, cuman kan ya yang harusnya A cuman B gitu gitu kan. Kurang maksimal ya. Iya, jadi saya ngerasa ngebiarin gitu ke dia kan, terlalu entahlah apa percaya atau bagaimana. Cuman jadi menikmati ngajarin anak gitu kan. Waktu itu kan mau kenaikan kelas kan, ngajarin dia terus lebih deket gitu sama anak, jadi lebih ngedengerin curhatnya dia, lebih ke situ sih. Jadi akunya relationshipnya malah jadi ada hal yang baik juga terjadi ternyata ya dengan adanya pandemi ini ya. Malah jadi nggak bisa ngedenger suara iblis yang intimidasi gitu, malah nggak ada gitu, karena saya terlalu sibuk ngurusin anak sama yaitu saya terlalu sibuk sama Tuhan gitu. Saya lebih banyak berdoa. Terus Tuhan juga kan nyuruh coba doain ini, doain itu, doain segala macam gitu kan, jiwa-jiwa. Iya. Ya. Saya malah nggak disuruh doain kehidupan saya, doain apa, enggak, malahan nggak ke situ. Jadi saya lebih banyak doain hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, penginjilan segala macam dari pandemi ini, dokter-dokter, saya malah doa ke situ. Dan memang Tuhan juga kan nggak tutup mata ya. Iya. Di saat kita ngambil hatinya Tuhan gitu, akan jiwa-jiwa Tuhan yang mengambil beban kita malah kan. Jadi perekonomian saya memang nggak ada sama sekali, tapi Tuhan ngirim orang-orang yang murah hati gitu loh. Jadi waktu saya ngeposting dagangan di online, jadi kan saya jadi dagang online kan. Jadi kreatif ya. Begitulah. Dagang online mulai tiba-tiba si ini beli banyak, ini beli banyak. Saya pikir kenapa ya mereka tiba-tiba jadi beli banyak, kan biasanya juga enggak gitu. Mungkin memang Tuhan juga memang menggerakkan hati-hati mereka gitu kan. Terus dagang ini laku, dagang itu laku. Ada aja gitu, buat makan segala macam ada aja. Saya itu kan tipenya sosialita ya. Sama dong. Kalau saya BPJS. Apa itu? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Jadi nggak bisa gitu, saya diam di rumah. Ikutin ya. Diam di rumah untuk diam, nggak kemana-mana itu susah gitu, susah banget buat saya teh. Jadi biasa ngumpul sama teman-teman, sama saudara PA gitu kan, cuman buat ke mall kemana. Ini harus diam di rumah. Sama mereka paling video callan doang, nggak seru gitu. Biasanya kita sampai malam gitu kan, baru pulang. Terus minggu depan pergi ke mall mana, pokoknya asik ya gitu ya. Ini harus diem di rumah. Sempet ngeluh. Jadi saya ngeluhnya bukan karena nggak punya uang. Karena jiwa sosialitanya terganggu, tak terpenuhi gitu kan. Tuhan saya pengen makan enak, saya alasannya gitu kan. Tuh pengen makan enak gini gitu kan, mulai berkeluh kesah. Tuhan ngingetin lagi bangsa Israel. Ingat nggak waktu bangsa Israel tiap pagi saya kasih mana, tiap sore saya kasih burung dara. Kamu kapan nggak makan enak? Ya udah, terus apa sih cina yang masalahnya gitu kan? Aja, gitu ya. Apa sih gitu kan? Terus saya bilang iya ya Tuhan ya, kalau soal makanan enggak gitu. Cuman jangan sampai kita jatuh ke dalam hawa nafsu kan. Kalau saat ini kita nggak bisa bersosialita ya sudah gitu, tunggu saja gitu. Suatu saat juga kita pasti bisa ketemu lagi. Jangan sampai hal sepele membuat dosa gitu buat hubungan kita sama Tuhan malah jadi jauh gitu kan. Bener loh Tuhan, saya bersyukur loh, saya bilang saya punya Allah tuh Allah yang hebat, bukan Allah yang mati gitu, bukan sesuatu yang omong kosong gitu. Kalau Tuhan bilang percaya sama saya, cukup percaya saja, Dia akan membuktikan segala sesuatunya. Dan saya benar-benar ngerasain hal itu dan sangat dahsyat banget gitu yang kami alami gitu. Baik, amin. Amin. Kalau buat Cilusi sendiri, tadi Dennis sudah sharekan hal yang ternyata pandemi ini tidak hanya membawa hal-hal yang bikin kita down, tetapi juga
ternyata ada hikmah Tuhan ya, ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Kalau buat Cilusi sendiri kira-kira apa nih yang ternyata ini nih yang Tuhan kerjakan, ini nih yang berkat yang luar biasanya selain daripada tadi ya kesembuhan yang dialami oleh suami? Ya selain kesembuhan itu luar biasa. Kalau saya nggak bisa seperti Denis yang jualan-jualan nih Kadet ya. Soalnya saya harus isolasi mandiri. Iya, karena keluarga ini pasien ya. Jadi harus isolasi, kita harus banyak di rumah. Dan akhirnya kegiatan bisa dilakukan dari rumah. Saya berdoa buat saudara-saudara, memberi lewat ya GoSend, GoFood kayak gitu ya. Saya memikirkan malah lagi saat suami sakit, malah saya memikirkan orang-orang di luar sana yang siapa yang kekurangan lagi gini, pasti banyak yang susah gitu. Tuhan tuh kasih seolah-olah kamu daripada mikirin suami sakit itu teh urusannya Tuhan istilahnya ya. Kata Tuhan teh ini kedaulatan dari aku gitu ya. Ya udah pikiran saya jadi dialihkan apa yang harus saya perbuat Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Ya puji Tuhan, hal yang luar biasa bisa saya lakukan untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Bukan suatu kesombongan, tapi Tuhan menggerakkan hati gitu ya. Setiap kita untuk peduli kepada orang-orang di luar sana. Mungkin mereka nggak minta, tapi kita ditegur sama Roh Kudus. Kamu mungkin diuji dengan sakit penyakit. Mungkin kamu kelebihan harta benda, kamu tidak kekurangan. Tapi itu nggak bisa menggantikan kebahagiaan. Ternyata yang saya alamin itu nol gitu. Saat itu saya katakan sama Tuhan, saya ingin suami saya. Jadi istilahnya saya kadang melihat uang pun kayak nggak tertarik gitu. Saat itu tuh karena saya pengen ngalami mujizat demi mujizat lewat kesembuhan suami gitu. Ya satu hal, saya bersyukur bisa bersabar, lebih sabar. Sepanjang tahun ini saya boleh diberikan tingkat kesabaran yang Tuhan kasih itu lebih lagi dan lebih bersukacita lagi gitu. Istilahnya kita itu di saat-saat pandemi ini mungkin tidak saja orang yang mengalami masalah seperti keluarga saya, mungkin halnya seperti di bidang ekonomi, hubungan keluarga ya, juga yang suami istri juga banyak masalah mungkin. Tapi untuk menempatkan hati kita dalam posisi sukacita itu sulit sekali gitu. Dan saya berusaha untuk bisa bersukacita, untuk selalu berusaha mengucap syukur dalam kondisi apapun gitu. Dan saat itu memang kekuatan datang pada saat kita terus mengucap syukur gitu. Jadi benar-benar ya bahwa di tengah walaupun keadaan yang terjadi ini ternyata Tuhan bentuk ya. Ya kita semakin bisa bersyukur, karena syukur itu mungkin memang sesuatu yang harus dilatih berarti ya, karena kecenderungan kita itu kan ngeluh kan. Betul. Ya nggak sih, udah dikasih juga ada kurangnya. Jadi memang kita dilatih untuk bersyukur, kita dilatih untuk tidak tawar hati, kita dilatih untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan sudah terbukti kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan gitu ya, di sepanjang tahun ini apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Denis, dalam kehidupan Cilusi, Tuhan setia, Tuhan baik. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, sebenarnya masih panjang nih yang saya pengen tanyakan ke Denis maupun Cilusi, tapi mungkin karena durasi. Nah, pertanyaan terakhir saya gini, kita akan memasuki tahun 2021. Hari ini waktu kita syuting nih ya, ini kan dinyatakan Bandung itu zona merah, PSBB diberlakukan kembali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kira-kira saya minta Cilusi dan Denis boleh memberikan pesan khusus kepada kaum wanita yang boleh menonton tayangan kita ini. Mungkin ada yang saat ini sedang bergumul dengan keluarga atau dia sendiri mengalami COVID-19, atau mungkin yang sedang bergumul juga dengan masalah keuangan. Mungkin Cilusi dan Denis boleh share kalimat atau perkataan yang bisa menguatkan mereka secara khusus, meneguhkan, dan boleh membuat setiap kita boleh semakin tetap beriman kepada Tuhan. Ya, saya mau sampaikan aja kepada kaum wanita yang melihat tayangan ini, khususnya untuk WBI ya, kaum ibu Pasir Koja, menjelang 2021 ya, dan masa-masa sulit sekarang ini. Mari kita tetap menjadi wanita-wanitanya Allah, menjadi wanita pemenang, menjadi penolong bagi pasangan kita, bagi suami kita, buat anak-anak dan seluruh keluarga. Mungkin masalah kita berbeda-beda satu sama lain, tapi tetap percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang akan kasih jalan keluar. Amin. Ambil bagian kita, apa yang menjadi tugas kita sebagai kaum wanita, itulah yang Tuhan kehendaki buat kita. Itu aja paling Kadet. Ya,
Oke, kalau buat dari saya sih, kita tahun 2021 kita kan nggak tahu ya akan semakin baik atau tidak. Mungkin banyak yang kalau saat ini kita lihat pasti akan semakin buruk dan semakin buruk saja. Cuman satu yang pasti, kita tetap pegang Tuhan, kita tetap pegang Kristus. Setia panggilan kita, taat sama apa yang Tuhan mau, ikuti saja. Pegang Tuhan, itu aja. Yang pasti setiap masalah yang ada di depan mata kita, kalau kita bersama Yesus, semuanya bisa kita lewati, bisa kita terobos. Itu saja. Amin. Ya, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dengan kesaksian yang sudah kita dengar dari Denis dan Cilusi, kita percaya bahwa sungguh Allah Immanuel itu ada beserta dengan kita. Amin. Saya catat di sini bahwa Allah Immanuel, Ia ada di dalam takut dan kebimbangan kita. Ia ada di dalam kesedihan dan kekecewaan kita. Allah Immanuel juga ada di dalam kesusahan dan sakit kita. Tetapi Ia juga adalah Allah Immanuel. Dia ada untuk memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita, memberikan kita pengharapan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita pemulihan, kesembuhan, kelepasan, dan pertolongan. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi setiap kita, itu tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita memasuki tahun 2021 dengan tidak tawar hati, karena tawar hati akan membuat kita lemah. Tetapi mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, tekun berdoa, percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian ini dengan iman, percaya bahwa sungguh Allah Immanuel ada bersama dengan kita. Bapakku datang dan
Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2020, Tuhan sudah menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kami mau memasuki tahun 2021 Tuhan, dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan, dengan pengharapan yang tetap tertuju kepada Tuhan, bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya apapun boleh terjadi, tetapi selama Engkau ada di dalam hidup kami, kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Melalui kehidupan kami Tuhan, melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, banyak orang Tuhan akan menyaksikannya dan boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang boleh diberkati dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga daripada Cilusi, bagi keluarga daripada Dennis. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terus Tuhan tambahkan kepercayaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Tuhan pakai kedua keluarga ini dengan luar biasa untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, pelayanan mereka Tuhan urapi, sehingga sungguh nama Tuhan boleh dimuliakan. Berdoa juga secara khusus Tuhan, mungkin ada di kaum wanita yang saat ini sedang bergumul Tuhan dengan sakit penyakit, mungkin bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan masalah keluarga. Tuhan yang sama, yang sudah menyertai kami, yang sudah menolong kami, itu ada bersama dengan mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan akan memberikan kelepasan bagi mereka yang merasa sedih. Tuhan, Kau beri penghiburan Tuhan. Yang mengalami kesesakan, Tuhan beri kelepasan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri jalan keluar, mujizat terjadi, berkat Tuhan terjadi Tuhan. Dan sungguh mereka boleh melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan semakin mengenal siapa Allah yang mereka layani dan sembah. Dan itu boleh semakin Tuhan Yesus memberkati hidup mereka, dan hidup mereka boleh dibawa Tuhan untuk semakin memuliakan Tuhan, semakin memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib kami berdoa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih ya Ci ya. Thank you Dennis. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita Bethel Indonesia, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada hari ini, saya mengundang ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu berada hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.